Di antara banyaknya korban yang nggak tahu nomor rekening ini kan hakim atau pejabat atau gimana atau kapitalis. Nah, udah terbukti nggak ada aliran dana masuk ke kantong pribadi itu Tom Lembong ya kan? Atau jangan-jangan yang penting bukan buktinya kali ya, tapi yang penting besarnya amplop kali ya. Makin banyak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini saudara, Senin 21 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semuanya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perjuangan, panjang umur perubahan. Enggak mau berjuang, enggak mau berubah ya kan. Enggak mau lihat kebenaran ya kan. Tapi lihatnya selalu kejelekan, kebatilan. Apalagi membela kebatilan, membela kecurangan. Apa kabar otak? Tom Lembong saudara, luar biasa. Diponis 4,5 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ponis Tom Lembong ini ada kaitannya dengan politik balas dendam Jokowi ya kan? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Komentar di kolom komentar. Kita lihat nih, kita pakai otak yang fresh ya kan, akal yang jernih ya kan, yang sehat. Kita lihat alasan utama majelis hakim menjatuhkan vonis itu adalah karena terpenuhinya katanya unsur perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian negara, ya kan? Hakim Purwanto menyebutkan fakta persidangan mengungkap kebijakan impor oleh Tom Lembong melanggar ketentuan undang-undang perdagangan. Ya. Kenapa hanya Tom Lembong wae? Kan menteri perdagangan banyak gitu kan. Kemudian ada juga dibilang tidak menikmati hasil korupsi meski telah disebut melawan hukum dan merugikan negara. Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat menegaskan dalam putusannya bahwa Tom Lembong tak sepersen pun, ya ini bukan kata Tom Lembong tapi kata majelis hakimnya. Majelis hakimnya bilang tak sepersen pun mendapatkan hasil dari tindakan korupsi ini. Hakim juga menilai beberapa hal yang memberatkan Tom Lembong. Memberatkannya adalah seperti jabatan menteri yang tidak mengedepankan ekonomi kapitalis. Ya memang faktanya sekarang ini apa? Kapitalis itu apa? Ada yang namanya cukong-cukong, bandar-bandar, bohir-bohir, ya kan, oligarki, ya kan, menguasai suatu negara, menguasai suatu negeri, memonopoli perdagangan, ya kan, itu kapitalis. Jadi cara berpikirnya cukong-cukong, bandar-bandar, bohir-bohir ini, cara berpikirnya adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, makanya itulah kapitalis. Adapun kapitalisme itu adalah konsep paham, ya kan, di mana yang namanya orang itu diatur harus berasaskan sekuler, ya kan? Memisahkan Fasluddin Anil Hayah, memisahkan agama dari hidupnya. Yang ujungnya Fasluddin Anil Daulah, memisahkan agama dari negara. Itu kapitalis, itu sekuler, ya kan? Jadi wajar kalau negara yang mengadopsi sistem kapitalis, sistem kapitalisme, itu tolak ukurnya bukan masalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bukan. Tapi berdasarkan legal atau tidak legal, manfaat atau tidak manfaat, maslahat atau tidak maslahat, ada cuannya atau nggak ada cuannya, gitu kan? Bicaranya bukan halal haram, tapi bicaranya adalah manfaat atau tidak. Itu kapitalisme, ya kan? Makanya wajar kalau suatu negeri, ya kan, negeri Konoha atau negeri Wakanda atau negeri Perketek, ya atau apapun namanya, ketika mereka mengadopsi sistem kapitalisme, mereka buat aturan yang hanya berpihak kepada kapitalis gitu kan. Nah, jadi wajar. Contoh kebutuhan kita negeri ini akan susu, ya kan, 20% lokal dari NKRI harga mati, 80%-nya dari mana? Dari impor. Nah itu contoh kapitalis gitu kan. Kalau bener yang katanya ada, kalau ada yang namanya ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, harusnya kebutuhan susu 100% dari Indonesia. Kebutuhan beras 100% dari Indonesia. Kebutuhan gula 100% dari Indonesia, ya kan, harusnya. Tapi karena yang adanya untung, maunya untung, ya kan, adanya kapitalis, adanya kapitalisme, ya kan, adanya sekulerisme, ya kan. Jadi segala sesuatu itu ditolak ukurnya berdasarkan tergantung pemilik modal, tergantung bohir, tergantung bandar, tergantung cukong. Apalagi yang baru-baru ini, ya kan, Donald Trump. Sebegitu bangganya Donald Trump bilang, ya kan, barang yang masuk dari Indonesia ke Amerika itu 0. Barang yang masuk dari Indonesia ke Amerika itu 19%. Tapi barang Amerika yang masuk ke Indonesia 0. Itu apa bukan kapitalis itu namanya, ya kan? Jadi kalau misalnya mau menghukum orang, ya kan, yang diduga kapitalis kayak Tom Lembong ini, harusnya hukum semua. Para oknum-oknum pejabat hari ini, ya kan, hukum semua. Jadi adil, jadi fair, ya kan. Tom Lembong divonis 4,5 penjara. Padahal tidak ada keuntungan pribadi.
Vonis dasarnya apa nih? Masa atas dasar oposisi. Masa atas dasar, Tom Lembong ini karena kritik Jokowi, ya kan? Kritik soal IKN, ya kan? Kritik soal hilirisasi, ya kan? Masa dihukum karena itu mah namanya apa dong kalau bukan kriminalisasi? Apa namanya dong? Komentar. Sungguh kelucuan yang menyakiti, ya kan? Katanya Tom Lembong memperkaya kapitalis ya, atau korporasi. Ya harusnya kalau kayak begini cara berpikirnya majelis hakim, harusnya saudara-saudara ini semuanya Indonesia ini 270 juta orang ini, mereka yang bayar pajak harus ditangkap, ya kan? Karena memperkaya kapitalis, ya kan? Karena negara kapitalis memperkaya kapitalis melalui bayar pajak. Nih ya, kayaknya diduga kuat Tom Lembong ini adalah satu di antara banyaknya korban yang nggak tahu nomor rekening ini kan hakim atau pejabat atau gimana atau kapitalis. Nah, udah terbukti nggak ada aliran dana masuk ke kantong pribadi itu Tom Lembong, ya kan? Atau jangan-jangan yang penting bukan buktinya kali ya, tapi yang penting besarnya amplop kali ya. Kalau ada orang kasih kebijakan di penjara, terus gimana tuh yang kasih kebijakan tambang? Ya kan? Tambang nikel, yang mengizinin tambang, ya kan? Gimana tuh yang merusak alam AMDAL, ya kan? Apakah mungkin mereka ada setoran kali ke oknum pejabat atau ke oknum hakim? Kalau udah faktanya kapitalis itu udah diomong-omongin di persidangan, ya kan? Udah tahu kapitalis, kenapa masih dipakai? Apa kabar otak gitu kan? Masa ya kan sesama kapitalis aja akan berantem dan tidak berteman, ya kan? Semoga semakin keras dah tuh berantemnya, ya kan? Membingungkan kan? Membingungkan. Bukankah semua pejabat ya, oknum pejabat itu dukung kebijakan kapitalis? Ya kan? Faktanya yang berjalan adalah aturan kapitalis. Undang-undang penanaman modal asing, ya kan? Perjanjian Donald Trump dengan Prabowo kemarin yang 19,0%, ya kan? Kemudian ada undang-undang BPJS. Nah, diduga kapitalisasi kesehatan rakyat. Nah, itu kan rakyat ini ibaratnya gini. Mau sakit itu bayar gitu kan. Itu apa enggak kapitalis tuh kan, ya kan? Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya kan? Kapitalis enggak tuh? Terus aturan yang mengatur soal kemitraan ojek online, ya kan? Mitra kan? Apa enggak berpihak kepada kapitalis tuh, ya kan? Yang paling penting nggak pernah nih fakta yang terjadi di sekitar kita. Nih, fakta yang terjadi di sekitar kita. Ada yang namanya ekonomi selain kapitalis, nggak ada. Fakta yang ada di sekitar kita nggak pernah tuh ditemuin ekonomi yang berdasarkan Pancasila, ya kan? Kalau ada mana? Kalau ada, kenapa Donald Trump dibiarin tanda tangan oleh Presiden Prabowo dengan kebijakan yang 19 kemudian 0%. Disitulah letaknya otak, ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hukum kapitalis, hukum selain Islam dengan hukum Islam lebih baik mana? Ya kan? Ya lebih baik Islam daripada hukum selain Islam, yaitu kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, pluralisme dan isme-isme lainnya. Lebih baik mana daripada hukum Islam? Islam jelas ekonominya. Ekonomi Islam baitul mal, dinar dirham. Tidak ada penyelewengan. Kalau ada penyelewengan itu turun yang namanya mahkamah mazolim, ya kan? Turun itu namanya. Pengawasannya ketat. Pejabatnya diatur berdasarkan takwa, ya kan? Itu kalau sistem Islam. Islam apa? Islam kafah. Bukan Islam yang terjadi sekarang ini. Hanya sekedar itu ritual. Hanya sekedar ibadah. Hanya sekedar nafsi. Hanya sekedar akhlak. Kalau Islam kafah, semua aspek diatur. Makanya Islam itu disebut sebagai din, ya kan? Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari bangun tidur sampai bangun negara, itu ada aturannya. Makanya jelas, sumber hukum Islam ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Begitu saudara. Yuk pakai otak. Allah sudah menantang kita, menanyakan kepada kita, apakah hukum jahiliyah yang kita hendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.